Selamat datang di Pricey. Hanya saya akan membahas mengenai percabangan di C. Percabangan akan mampu membuat program berpikir dan menentukan tindakan sesuai dengan logika atau kondisi yang kita berikan. Jadi percabangan ini itu kalau di algoritmanya kita bisa menentukan case atau logika kita. Nah, pada pemrograman C terdapat 6 bentuk percabangan yang harus kita ketahui, yaitu percabangan if, terus percabangan if else, percabangan if else if, terus percabangan switch, percabangan ini bukan percabangan terbaru, salah ketik. Nah, ini percabangan operator ternary. Nanti saya akan perbaiki PPT-nya. Terus terakhir percabangan besar. Nah, yang pertama percabangan if. Percabangannya if merupakan percabangan yang hanya memiliki satu blok pilihan saat kondisi bernilai benar. Ini contoh sintaknya. Nah, itu disebut blok program. Blok program berisi sekumpulan ekspresi dan statement untuk dikerjakan oleh komputer. Terus pada bahasa C selalu diawali dengan tanda kurung buka, kurung awal, dan akan diakhiri dengan juga tutup kurung awal. Itu sama juga di C++. Dan saya sudah membuatkan videonya di C++ dengan judul percabangan C++, bisa juga dipelajari dan dipahami di video itu. Terus yang kedua ada percabangan if atau else. Jadi ini merupakan dua blok pilihan. Nah, pilihan pertamanya itu kondisinya benar. Terus kalau ada pilihan kedua berarti dia kondisinya salah. Contoh sintaknya seperti ini. If terus ada condition, terus ada kode, terus ada else sama dengan kode. Yang ketiga ini percabangan if else atau if. Nah, ini merupakan percabangan yang memiliki lebih dari dua blok pilihan. Sintaknya dengan ini, jadi ada else, terus ada if, ada else if, ada else if. Jadi misalnya nih, saya jelaskan lebih mudah. Jadi misalnya if pertama ini bernilai salah, jadi dia lanjut ke else if. Nah, kalau di else if ini bernilai salah, dia lanjut ke else if nya. Terus kalau else if nya ini tetap bernilai salah, dia langsung masuk ke else gitu. Terus yang keempat ada percabangan switch atau case. Ini bentuk lain dari percabangan if else nya. Jadi kita masukkan switch, terus variable, terus ada case value sampai ke default. Nah, di setiap case ini kita kasih break. Break itu artinya menghentikan. Terus kita dapat membuat blok case sebanyak yang diinginkan dalam blok switch. Pada value kita bisa isi dengan nilai yang akan dibandingkan dengan variable. Setiap case harus diakhiri dengan break. Khusus untuk default tidak perlu diakhiri dengan break karena dia terletak di bagian akhir. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan, pemberian break bertujuan untuk program berhenti. Yang kelima adalah percabangan dengan operator ternary. Nah, operator ternary ini termasuk dalam operator di dalam C dan sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Dan di video ini saya akan menjelaskan lebih jelas tentang operator ternary. Jadi operator ternary ini penggabungan dari operator dengan percabangan dan bentuk lainnya dari percabangan if else, dan bisa dibilang itu lebih singkatnya dari if else. Nah, dikenal juga dengan sebutan operator kondisi. Bentuk strukturnya seperti ini. Kondisi ada kurung, terus dikasih tanda tanya, itu artinya dia mengkondisikan. Nah, kalau
nilainya benar maka hasilnya true. Terus kalau misalnya salah maka hasilnya false. Jadi titik 2 ini itu anggap aja if else nya gitu. Nah, bagian kondisi dapat kita isi dengan ekspresi yang menghasilkan nilai true dan false. Lalu setelah itu ada tanda tanya, adalah bagian pilihan. Jika kondisi benar-benar maka true akan dipilih, tapi kalau salah maka false yang akan dipilih. Untuk pecabangan akan dapat pecabangan besaran atau nested. Itu semua bentuk blok pecabangan di atas dapat kita buat di dalam pecabangan lainnya, dan disebut juga pecabangan besaran atau nested if. Nah, ini sintaknya sudah saya kasih contoh di sini. Di if dalam if ada lagi ada if sampai kita kasih else, terus dalamnya else juga bisa dikasih if dan sampai juga ada else juga kita bisa kasih else if. Nah, itu contoh dari pecabangan besaran. Dan di video selanjutnya akan saya bahas mengenai source code tentang pecabangan ini. Dan sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga dapat membantu memahami mengenai bahasa SIP. Terima kasih dan sampai jumpa.